Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, fi bidayah Dzulqa'dah, pada permulaan bulan Dzulqa'dah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bermuwajahah di pekan kelima. Nggak biasanya nih ya, tapi alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih membahas nahnu min akhlaqis salaf pada kajian as-salafu wa khuswatuhum minallahi wa muraqabatuhum lahu, yaitu salaf dan khasyah, takutnya mereka terhadap Allah, dan juga muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman sekarang tuh ada keyword katanya, ada kata kunci, yaitu apa? Khasyatuhum wa muraqabatuhum. Dua kata kuncinya, yaitu khasyah, rasa takut mereka, dan juga merasa diri mereka terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak akan mungkin orang itu takut kalau ghaflah dia, kalau dia itu lalai, nggak akan. Maka ada korelasi namanya, ada hubungan yang kuat antara khasyah, rasa takut, dengan muraqabah, merasa senantiasa terus diawasi oleh Allah. Pembahasan kita pada terakhir yang kita sampaikan adalah bagaimana seorang disebutkan Qasim ibni Muhammad, bahwa beliau ini ta'ajub dengan salafun saleh Abdullah ibni Mubarak. Siapa? Abdullah ibni Mubarak. Ada hal yang dalam bahasa kita menggelitik gitu ya. Kata siapa? Al-Qasim Muhammad ini subhanallah, Abdullah bin Mubarak ini terkenal orangnya, kesolehannya. Ada yang istimewa diakui orang. Rupanya dia berkeinginan, kapan saya ini pengen tahu istimewa apa itu. Karena kalau dia sholat, kita pun sholat. Kalau dia puasa, kita juga puasa. Kalau kita haji, juga haji begitu. Maka bi ayyi syai'in fuddila hadzal rajul alaina. Begitu ungkapannya beliau. Dan itu terfikirkan, yakhturu fi bali. Kata dia, itu yang menggelayuti pikiranku katanya. Maka aku pun mengatakan dalam diriku, bi ayyi syai'in fuddila hadzal rajulu alaina. Maka sesuatu apa yang membikin ar-rajul, maksudnya laki-laki ini siapa?
Ibnu Mubarak tadi. Hatta ishtahara fin nasi hadhihi syahrah, sampai terkenal di kalangan manusia. Kalau idza kana yusolli inna la nusolli, kalau dia sholat maka sungguh kita pun sholat, kata dia. Wala in kana yasum inna la nasum, kalau dia itu saum maka sungguh kami pun saum. Wa in kana yagzu fa inna nagzu, dan jika beliau yagzu itu ghazwah ya, perang ya, maka kita pun perang, katanya. Wa in kana yahuj inna lanahuj, kalau dia haji maka kami pun haji. Rupanya kefikir. Maka dia katakan fakuna fi ba'di masirina fi tariq Syam lailatan, maka diberikan, katanya, ada kesempatan bagi beliau, rawinya Al-Qasim ibni Muhammad ini. Maka kami ada pada perjalanan menuju Syam lailatan, pada satu malam. Nata'asya fi baitin, kami nata'asya maksudnya makan malam, asya. Ada al-futur, ada al-ghoda, ada asya, ada iftar. Kalau iftar orang setelah saum makan, buka itu iftar. Kalau futur di pagi hari makan, sarapan breakfast ya. Ada di siang hari namanya goda. Kalau malam hari asya. Pada asya tamasya, pada goda tamadda, sebagai yang mengatakan gitu. Tapi yang penting ini ada sebuah mufradat dalam bahasa Arab, asya makan malam. Biasanya ada ilan ya, nu'lin ana al-asya pada isya, gitu. Al-asya pada isya. Kami umumkan katanya kalau makan malamnya itu pada isya. Biasanya di pesantren itu. Au qabla isya gitu. Dan sebuah keindahan yang ingin sampaikan ke antum, bahwa Lughatul Arabiyyah itu istimewa. Kenapa enggak istimewa yang dipilih sama Allah kok untuk kitabnya yang mulia? Dan dia bahasa Rasul kita dan para sahabat berbahasa dengannya. Maka ada kata-kata yang memang mirip, bermakna bergandeng gitu. Di antaranya tadi al-asya pada isya gitu. Artinya berbeda itu, makan malam itu setelah isya, tapi hadir dengan lafaz yang mutaqarib namanya, yang berdekatan. Makanya diajak untuk semuanya untuk belajar kita bahasa Arab. Hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi beliau Al-Qasim bin Muhammad ini, dia mendapatkan kesempatan berjalan bersama Abdullah bin Mubarak, yang dengan perjalanan ini kejawab tuh kelayutan pikirannya tadi. Apa sih istimewanya orang ini? Yang kita pun pengen mencontoh gitu sebetulnya. Karena kita mempelajari ini adalah aina nahnu min akhlaqi salaf. Di mana posisi kita dari akhlak salaf yang kita ingin ikuti. Ida atfu as-sirajat tufi'a as-siraju. Terpadamkan tuh siraj itu lentera gitu. Tuh bayangkan kalau lagi makan tahu-tahu pes gitu. Makan lampu mati gitu kalau zaman sekarang. Zaman dulu enggak ada listrik. Adanya lampu. Tahu-tahu lampunya mati. Begitu makan mati lampunya. Faqama ba'duna, maka sebagian kami itu bangkit, berdiri, sebagian kami, fakhadha siraj. Kemudian sebagian kami tadi, sebagian dari yang hadir mengambil lentera, maka keluar, kemudian membawa api, sehingga terang lagi, bawa lentera tadi. Maka terdiam sesaat. Jadi
ini mati pas sebagiannya keluar mencari api lagi atau mencari pengganti. Maka selang beberapa saat tentunya terdiam orang dan dalam keadaan gelap menunggu apa? Datangnya lentera yang lain. Famakasahani hatan summa ja'a bisyirat, sesaat terdiam semuanya sampai datang seorang dengan lampu. Maka apa yang terjadi, kata Al-Qasim Muhammad, fanadartu ila wajhi Ibnul Mubarak. Karena gelap, maka kemudian beliau sampaikan, aku melihat kepada wajahnya Ibnu Mubarak. Walihyatuhu qad ibtalat minad dumu'. Dan ternyata lihyahnya, jenggotnya itu sungguh telah basah dari air mata. Faqultu fi nafsi, dan aku mengatakan kepada diriku, bergumam ya, rupanya ini jawabannya kayak begini nih. Fi hadhil khasyat tufidul hadar rajul alaina. Wala'alahu hina faqad siraj fasara ila dhulumah dzakara al-qiyamata. Intaha. Dia juga berbicara di dalam dirinya, kata qultu fi nafsi, dengan takut ini diutamakan terdapat fadilah ar-rajul hadar rajul, yani Ibnu Mubarak alaina, atas kami. Jadi ketika didapatkan jawaban untuk dirinya atas pertanyaan dirinya, kenapa Ibnu Mubarak demikian terkenal di kalangan manusia, padahal dia sholat kita sholat, puasa dia puasa kita puasa, perang ikut juga kami kita perang kita, termasuk haji juga haji, tapi di mana kok bisa terbedakan beliau dengan kita? Maka terjadilah apa yang terjadi yang dikisahkan. Lagi makan malam mati lampu. Yang lain mencari api, mencari lentera, kemudian begitu datang terang, tampak pada lihyahnya bercucuran air mata basah. Maka dia pun mengatakan dalam dirinya, Al-Qasim bin Muhammad, bihadihil khosyah, kayaknya rasa takut ini nih sebetulnya yang membuat dia itu terutama, dijadikan utama atas yang lain atau atas kami. La'alahu, barangkali ketika gelap maka dia pun teringat hari kiamat. Kemudian nangis benar-benar nangis, bercucur air mata. Yang gelap orang nggak bisa mandang satu dengan yang lain, gelap. Begitu datang lenteranya, maka tampak wajahnya dengan lihyahnya yang basah. Seraya dia berpikir, jangan-jangan ini sepertinya. Kayaknya dia dapat jawabannya. Ketika gelap, maka dia teringat kiamat, kemudian menangis dia. Subhanallah. Ini adalah bagian yang harus dicontoh di antara kita. Termasuk kalau ada mendung gelap gitu. Kadang kita mengalami masih jam 4 sore tapi kayak jam 6 gitu, kayak jelang maghrib. Kenapa? Karena banyak awan gelap, mendung gelap gitu. Apalagi ada kilatnya jeger gitu. Nah mestinya kita ingat Allah, takut kepada Allah Subhanahu. Dan Nabi itu kalau mendapatkan demikian keadaan itu, beliau tuh bolak-balik. Contoh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sebagian kita mah santai gitu. Wah ini mah fenomena alam biasa gitu. Padahal subhanallah kita nggak ngerti kalau kemudian didatangkan puting beliung atau kemudian datang adzab naudzubillah min dzalik. Nah, maka ini menjadi pelajaran dan ini adalah khosyah, rasa takut. Ya. Kalau kemudian saat ini lampu itu mati, wallahu alam, cepet gitu loh. Kemudian panitia cari genset, butuh 5 menit nyala. Setelah genset dimasukin ke stop kontak. Nah ini tampak kalau digambarkan zaman itu, kita ini sudah rembebelan semuanya gitu. Membayangkan apa? Gelapnya kehidupan. Bagaimana di barjah, bagaimana di akhirat demikian gelap gitu. Kemudian dia pun
menangis. Ini adalah sebuah realita. Sungguh bagaimana keadaan mereka. Yang kita ini banyak canda tawa mungkin dalam kehidupan ini. Tetapi mereka yang kita patut contoh, semisal Abdullah ibnu Mubarak. Waruya anil Marudhi qal kultu li Ahmada, begitu. Yang baca kitab ini kultu li Ahmada. Kenapa ada li jar kemudian dia jadi fathah? Karena isim ghairu munsharif. Karena kita sengaja bagi yang belajar bahasa Arab ini prakteknya taklim aina nahnu begitu. Kita sudah perintahkan begitu sehingga mereka hadir dan mestinya bawa fotokopi ini. Yang bawa fotokopi jamaah ini murid kita peserta didik kita gitu. Insya Allah mudah-mudahan semua diberikan kesempatan bisa belajar dan bisa bahasa Arab. Jadi li Ahmada kepada Imam Ahmad, dan itu majurnya dengan fathah karena ghairu munsharif namanya. Kaifa asbahta? Bagaimana kamu pada pagi ini katanya. Jadi ini Al-Marudhi ini beliau berkata kepada Imam Ahmad katanya, kaifa asbahta? Orang dahulu terbiasa. Kaifa haluk, kaifa asbahta, kaifa amsyaita, bagaimana keadaanmu pagi ini gitu. Kemudian apa dikatakan kepada Al-Marudhi? Beliau al-imam, imamuna ini Imam Ahmad. Qal kaifa asbaha man rabbuhu yutalibu bi adail faraid, satu. Wa nabiyuhu yutalibu bi adai sunnah, yang kedua. Wal malakan yutalibuhu bi tashihil amal, tiga. Wa nafsuhu yutalibuhu bi hawaha, wa iblis yutalibuhu bil fahsya, wal malakul maut yuraqibu qabda rahihi, wa iyaluhu yutalibunahu bin nafaqati. Selesai. Jawaban yang sangat indah sungguh begitu. Walaupun jawabannya pertanyaan lagi begitu. Tapi kita tahu makna yang dikandung. Kaifa asbahta, qala kaifa lagi gitu. Kaifa asbahta bilangnya kaifa asbaha man rabbuhu yutalibu bi adail faraid. Bagaimana keadaan kau katanya ya Imam Ahmad di pagi hari ini? Maka dia katakan, dia berikan bagaimana juga keadaannya orang yang Tuhannya menuntutnya, mengharuskannya untuk menunaikan al-faraid. Bagaimana seorang yang Tuhannya menuntutnya, mengharuskannya untuk mengadakan atau menunaikan hal-hal yang wajib, satu poin. Jadi dia sebagai Rabb di pagi hari tertuntut untuk menunaikan kewajiban Tuhannya. Wa nabiyuhu, dan nabinya siapa? Muhammad SAW yutalibuhu bi adai sunnah. Sementara nabinya Muhammad SAW menuntutnya, mengharuskannya untuk menunaikan as-sunnah, faraid wa sunnah. Dan dua malaikat yutalibani, apa tadi bacanya? Yutalibani karena musana ya. Kalau tadi salah baca pertamanya, yutalibani, kedua-duanya menuntut juga dia. Mengharuskan juga bitasihil amal, untuk membenarkan amal. Faraid, sunnah, membenarkan amal. Sementara jiwanya ini yang menjadi berat sungguh, menuntutnya untuk melampiaskan hawa nafsunya, jiwa. Dan iblis ada di sekitar kita, syayatin. Dia menuntut untuk kita apa? Melakukan fahsya, bil fahsyai, yaitu dengan kemungkaran dan kekejian. Wal malakul maut, ini yang mengerikan sungguh. Dan malaikat al-maut yuraqibu, terus mengawasi, qabda ruhihi, akan mengambil ruhnya. Jadi ketika pagi hari ini kita nggak aman, apa sampai sore hari enggak kita, atau sampai siang hari enggak kita, nggak aman kita. Kenapa? Karena malakul maut senantiasa mengawasi dia. Kapanpun titahnya
Maksudnya yang Allah perintahkan, dan itu takdirnya. Bisa jadi tidak sampai sore hari. Bagaimana keadaannya? Kalau kamu lihat, kalau ada yang kayak gini, begitu. Dan itu jawaban beliau juga kepada yakni Al-Marruzi ketika ditanya, bagaimana? Ya bagaimana keadaan orang kayak gini? Saya yang kayak gini nih. Pagi hari kita tidak tahu kapan wafatnya, padahal malaikat senantiasa mengintai kita, malaikul maut. Qabdar ruhihi wa iyaluhu, dan sementara keluarganya yutalibunahu bin nafaqati, dan keluarganya menuntutnya, memaksa dan mengharuskannya untuk memberikan nafkah. Allahu Akbar. Antum bisa lihat seabrek bagaimana bagi-bagi keadaannya. Ya kewajiban harus ditunaikan, sunnah juga harus dikerjakan. Bagaimana harus membenarkan setiap amalan kita, dan bagaimana menghindari dari syahwat hawa nafsu kita, serta perbuatan keji kita yang itu dimunculkan dari jiwa dan syaitan dan iblis, yang kita harus lepaskan dan jauhkan itu. Bersamaan dengan itu intian malakul maut yang kita tidak merasa aman daripadanya. Kalau ikhwan akhwat fillah membayangkan bagaimana sebuah tragedi di jalan tol misalkan, Allahu Akbar, merinding kita. Yang wafat kadang satu mobil sekaligus 7 orang, Allahu Akbar. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika dia berangkat dari rumahnya, pegang setirnya si supirnya, yang di belakangnya menyiapkan lontongnya, sayurnya untuk dia makan di tengah perjalanan, apakah bisa ngebayangkan? Gak ada bayangan. Yang kemudian terjadi di tengah jalan, naudzubillah musibah menimpa. Bahkan sebagian cerita Arush yang mau nikah, wafat sebelum sampai tempat akad nikah. Maka ini adalah sebuah bukti sungguh. Jadi tidak merasa aman diri ini, kayaknya panjang nih gitu. Enggak. Makanya di antara para ulama kita ketika pengen sholat kita khusyuk, bagaimana? Anggap sholat ini sholat yang terakhir. Nanti kita sholat isya ya. Mungkin dia ketemu sampai subuh. Ini terakhir kayaknya. Maka semua dikerahkan kekhusyuannya, fokusnya dia terhadap sholat yang dia lakukan. Kenapa? Dia bayangkan jangan-jangan ini sholat yang terakhir yang kita punya. Gitu. Maka itulah jawaban Al-Imamu Ahmad ketika ditanya kaifa asbahta. Di antaranya apa yang beliau katakan? Bagaimana kamu bisa rasakan ketika orang yang senantiasa diawasi oleh malakul maut. Gitu. Dan bersamaan dengan itu keluarganya menuntutnya untuk memberi nafkah. Gitu. Maka harus berpikir juga pagi ini kemana Anda pergi ya? Untuk mendapatkan rupiah. Ke pasar mungkin. Mungkin ke ladang cari majikan yang sedang panen. Sehingga dia bisa dapat catu. Begini orang remaja begitu bahasanya. Maka dia pun berusaha di pagi itu untuk berpikir bagaimana mendapatkan harta yang halal. Kenapa? Karena pada saat ini keluarganya menuntutnya untuk mendapatkan apa? Nafkah. Dan kita ini subhanallah. Maka tidak ada terkesan ini mau foya-foya, mau naudzubillah summa naudzubillah. Demikian ketika Imam Ahmad dikata oleh Al-Marruzi kaifa asbahta. Wallahu alam, apakah kemudian kebayang? Mudah-mudahan ada yang menulis sehingga lupa bisa balik kepada tulisannya, atau yang bawa kitab kemudian bisa diabsai kalau belum bisa bahasa Arabnya secara sempurna. Maka inilah menjadi peringatan kita. Bagaimana mereka sekelas Al-Imamu Ahmad ketika ditanya kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu, maka dia jawab bagaimana keadaan orang yang Tuhan yang menuntutnya untuk melakukan yang wajib, nabinya menuntutnya untuk melakukan yang sunnah, 2 malaikat menuntutnya untuk membenarkan amalan. Ada raqib atid di sisi kanan kirinya mencatat amalan untuk kita bisa luruskan dan benarkan amalan kita. Sementara jiwa cenderung kepada penunian, pelampiasan syahwatnya dan iblis untuk mengganggunya, menggodanya untuk melakukan kekejian yang harus dihindarkan. Sementara malakul maut mengintai setiap saat untuk mengambil ruhnya, dan bagaimana pada saat keluarganya pun menuntut untuk diberikan nafkah. Hai para laki-laki, para keluar, jangan malas mencari harta yang halal.
untuk tumbuh berkembang istri dan anak-anak dengan makanan yang halal. Wa qala Ibnu Khubayq qala li Hudzaifah, kata beliau, katanya Hudzaifah Al-Mar'ashi, beliau berkata kepadaku, inama hiya arba'ah. Ini adalah hal yang penting juga kita amati, ikhwan fillah wa akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum. Demikian orang-orang terdahulu kalau berkata itu berisi begitu. Karena panjang khibrah, tajarub mereka itu. Sehingga salafun saleh yang terdahulu tertulis dengan tinta emas kata-kata mereka yang kita akan bisa dengar. Katanya qala li Hudzaifah Al-Mar'ashi, berkata kepadaku Hudzaifah Al-Mar'ashi, innama hiya arba'ah. Perhatikan, hanya saja ada 4 katanya yang urgen, penting buat kita itu. Ada berapa? Arba'ah. Yang bawa catatan segera menulis 4 yang penting. Mudah-mudahan yang nggak nulis juga di sininya bertahun-tahun nggak hilang. Amin. Padahal menyindir itu mestinya ditulis, karena itu adalah ikatannya kalau kita nyari. Karena besok lusa urusannya panjang, habis itu lupa gitu. Apa kan ya wingika. Tapi mudah-mudahan insyaallah ada faidah. Inama hiya arba'atun, hanya saja ada 4 hal yang penting. Ainaka, 1. Sambil dipegang biar kita paham ini ainaka, ini 1 gitu. Apa? 2 matamu. Walisanaka, lidahmu. Wa hawaka, dan hawa nafsumu. Wa qalbuka, dan hatimu. Itu kedua matamu, lisanmu, hawa nafsumu, dan hatimu. Hafal ya? 1 ainak, 2 lisan, hawa nafsumu, dan yang ketiga adalah qalbuka, adalah hatimu. Fandur ainaika, hendaklah kamu melihat kedua matamu. Aneh ya, kedua mata sudah dilihat, matanya yang lihatnya dengan mata, yang matanya melihat matanya gitu maksudnya. Ya. Fandur ainaika, lihatlah kepada kedua matamu. La tandur bihima ila ma la yahillu laka. Jadi ini ringkasannya 4, tapi ada breakdown ke bawahnya gitu bahasanya. Ada penjelasannya. Sehingga urusan dengan kedua mata itu apa gitu. Dan ini hal yang urgen. Maksudnya kamu lihat kedua matamu, jangan kamu lihat dengan keduanya kepada yang tidak halal bagimu. Dah sederhana. Jadi kalau kita ingat urgensi kedua mata kita harus diperhatikan, maksudnya jangan melihat dengan keduanya kepada yang tidak halal untukmu. Karena ada sebuah kisah ya. Ketika masih di bangku Mahadul Ulum, saat itu di marhalah takmili namanya. Kitab fikihnya itu Khifayatul Akhyar. Dan ini fikih Syafi'i. Nah, babul masalah aurat waktu itu. Tapi di sela-sela pembahasannya, Syekh Saduqi, masih ingat nama syekhnya itu, ngajar fikih di kelas kami itu, berkait dengan sebuah pertanyaan katanya. Ini masalah pandangan ya, tentang aurat yang tidak semestinya kelihatan. Maka apa hukumnya dengan yang di layar lebar katanya, televisi gitu. Dan kita semarak ya, ada sinetron, apalagi apa itu, drama Korea katanya, apa gitu. Dia bikin fitnah yang banyak. Ya perempuannya terfitnah dengan laki-laki gantengnya, dan laki-lakinya terfitnah dengan perempuan cantiknya gitu. Jadi ketika kan itu nggak ngelihat asli manusianya, sosoknya kan nggak dilihat, nggak ngelihat orang jelegenek ini gitu. Kan lihatnya kaca, lihatnya layar. Gitu. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan juga sebagai ilmu, dan ini adalah buat anda dan antum semuanya. Katanya sama, kata beliau itu.
Dosen kita mendengar penjelasan berkait dengan ini sama. Bahkan itu mungkin lebih berbahaya katanya dari melihat asli. Kenapa? Ada pencahayaan. Apa pencahayaan? Nah, mungkin orang tampak lebih bagus, lebih indah dibanding lihat asli ketika pakai kamera misalkan. Kemudian ada make up, ada yang lainnya. Maka dihukumi sama. Termasuk ngelihat dengan spion gitu. Sama aja. Nah kalau ngelihatnya pertama kali laka itu adalah untukmu, tapi yang kedua alaika begitu, atasmu. Jadi kalau laka itu biasanya itu untukmu, itu tidak ada resiko apa-apa. Tapi kalau ada ala, maka ada resiko di atasnya. Maka sama begitu. Maka untuk mata fandur alaik ainaika la tandur bihima illa ma la yuhillu laka. Satu. Jadi ketika disebutkan kedua mata, maka lihatlah kedua matamu, jangan melihat dengan keduanya kepada hal-hal yang tidak halal bagimu. Dan ini hal yang semestinya menjaga setiap, karena fitnah itu datang dari situ. Makanya nggak salah kalau zaman dulu dan sampai sekarang itu dari mata turun ke hati, betul tidak? Dan itu fitnahnya besar. Dan ingat bahwasanya kata ulama utib, dan ini dinukil juga dalam kitab Tazkiyatun Nufus, bahwa ada manfaat, ada torik antara ain mata dengan hati. Maka apapun nanti yang masuk dari mata itu seperti saluran. Kalau yang kotor masuk apa sampah, kocekan, macam-macam, maka ini sampah, hati itu sampah. Kenapa? Masuk lewat kedua matanya hal yang kotor. Tapi ketika yang masuk itu yang baik, baca Quran, yang soleh, maka jadi bening hati itu. Maka mata dengan hati ada manfaat, ada torik, ada jalan. Maka perhatikan apa yang dilihat oleh kita. Wangdur ainak la tandur bihima ila ma la yahilu laka. Wandur lisanaka. Sekarang yang kedua. Lihatlah lisanmu. Lisan. La taqul bihi, jangan kau katakan dengan lisan syai'an ya'lamullahu khilafahu min qalbika. Lihatlah kepada lisanmu, jangan kamu katakan dengan lisan sesuatu yang Allah tahu akan menyelisihi hatimu. Ya, jadi apa nih kesimpulannya? Perhatikan lisannya, jangan bohong. Allah Maha tahu tentunya pasti. Jadi kalaupun kita menutupi apapun yang kita katakan, ketika kita katakan menyelisihi hati kita, pasti Allah tahu. Ini kalau bahasa mudahnya mah, kalau kita ngomong putih, hatinya putih nggak? Putih. Kalau ngomongnya A sama dengan hatinya A. Jangan kebalikannya, ngomongnya putih di dalam hatinya hitam. Ngomongnya A padahal C gitu di hati, enggak. Maka itulah yang harus diperhatikan lisan. Jangan sampai mengucapkan dengan lisan sesuatu yang Allah tahu bahwasanya yang diucapkan itu menyelisihi apa yang di dalam hati. Maka dengan lisan kita hendaklah berbuat jujur. Dengan mata kita lihat sesuatu yang halal buat kita. Jangan melihat yang haram. Kalau berbicara jangan berbohong. Jangan mengatakan sesuatu yang menyelisihi apa yang di dalam hati. Itu poin yang kedua. Kemudian disebutkan wangdur, dan lihatlah qalbaka la yakun fihi ghillan atau ghillun wala daghl ala ahadin minal muslimin. Ini didahulukan ini, walaupun urutannya tadi hati itu terakhir, tapi pembahasannya hawa nafsu yang terakhir. Jadi yang ketiga yang dibahas di sini adalah tentang hatimu. Kalau tadi lisan ya, sekarang hati.
tidaklah di dalamnya ghil, hasad. Tidak ada hasad. Tidak ada ghil, kebencian. Ala ahadin minal muslimin, atas seorang dari kaum muslimin. Dan hasad, ikhwan, ta'kulu al hasanat kama ta'kulun narul khataba. Nabi menyampaikannya bahwa hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Makanya para ulama kita, subhanallah, ketika seorang itu beramal soleh dengan susah payah, energi dia, mungkin finansial dia, waktu dia, tenaga untuk sebuah amal kebajikan, dan diterima misalkan, alhamdulillah, tapi ingat, waspada atas kebocoran-kebocoran yang ada begitu. Di antaranya apa kebocorannya? Hasad. Antum bayangkan kalau kemudian setumpuk kayu bakar atau bahkan rumah, bangunan, kalau terjadi kebakaran gak pakai lama itu hancurnya itu. Api, ada kayu, akan ludes segera. Maka ketika demikian kita umbul-umbul kebaikan dan hasanah, kemudian terhinggapi hati kita hasad, iri dengki, maka akan memberangas semua dari kebaikan-kebaikan itu. Maka hati-hati terhadap apa? Qalbaka, hatimu. Dan juga ad-daghal, kebencian. Ada al-ghil wad-daghal yang harus dihindarkan setiap kita. Makanya utama dari para ulama kita memberikan contoh. Kita ada resep aja sedikit ya. Mungkin bisa antum berdalam bagaimana bisa terhindar dari hasad. Tapi utamanya, hadirin jamaah ikhwan fillah, ridho dengan ketentuan Allah itu kunci utamanya. Ridho dengan ketentuan Allah begitu. Dah, masalah yang muncul dari hasad itu nggak terima keadaan itu, nggak terima dia. Wong bareng dia waktu SMA nih. Padahal mah biasa-biasa aja, kayaknya dia lebih pintar gitu. Kata dianya begitu. Selang beberapa tahun kemudian sukses dia kan. Nah inilah timbul masalah. Maka kalau kita bisa ridho dengan ketentuan Allah, insya Allah lega hatinya itu. Jadi kalau kemudian ada tetangganya dapat motor, mobil baru, ya mudah-mudahan kita bisa diajak bareng jalan. Ridho enggak hatinya? Ridho. Tetapi kalau kemudian kerjaannya pada, pangkatnya pada, tapi kok beda ya, dia dapat ini, nah itu mulai dia, itu masalah besar. Maka utamanya supaya terhindar dari hasad itu ridhoi ketentuan Allah Subhanahu. Dan ini bagian dari iman kepada qada dan qadar. Bahwa dari iman kepada qada dan qadar itu 4 perkara. Lepas daripada ini. Pertama, al-ilmu. Kedua, al-kitabatu. 3, al-masyiah. Masyiah was kebalik-balik gitu. Kalau masyiah mata pencaharian. Masyiah, maisyah dengan masyiah. Kalau maisyah mata masyiah kehendak, iradah. Dan yang keempat, al-ijadu wal khalq. Jadi kalau terjadi apapun di antara kita dari takdirnya, maka yakini Allah itu tahu, pasti tahu. Si A ini diberikan kelebihan banyak, ya tahu, betul tidak? Tahu. Dikehendaki enggak? Dikehendaki. Yu'ti fadlahu mayyasa. Allah berikan kehendaknya sesuai yang Allah kehendaki. Dah pengennya mah urip ki anaknya bangsawan, anaknya pejabat, betul. Udah kecil juga di aping-aping sama pembantunya. Tapi qadar Allah, ya demikianlah kita lahir. Misalkan Allah tahu, Allah kehendaki, dan Allah telah tulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang terakhir Allah jadikan takdirnya jelegenek seperti ini. Wa amruhu idza arda syai'an an yaqulu kun fayakun. Dan perkaranya kalau Allah mengendaki sesuatu dia katakan jadi, maka jadilah. Sesuatunya mudah buat Allah Subhanahu. Maka ridho dengan takdirnya Allah, pembagiannya Allah atas diri, mudah-mudahan. Dan ada banyak yang lain, tapi itu yang utamanya. Wallahu taala alam. Maka perhatikan hatimu
maka lihat hatimu, jangan ada padanya ghil, hasad dan kebencian ala ahadin minal muslimin, atas satu di antara kaum muslimin. Wandur hawaka la tahwi syai'an fama lam yakun fika hadhil arba al khisal faramadu ala ra'sika. Maka terhadap hawa nafsu, fandur hawaka la tahwi syai'an, engkau jangan lampiaskan hawa nafsumu pada sesuatu yang haram. Kalau sesuatu yang halal, pada istrinya ibadah dia. Bagaimana kalau kepada orang lain dia dosa? Maka kepada yang halal maka berpahala. Yang jadi masalah adalah dilampiaskannya kepada yang bukan yang halal baginya. Maka perhatikan terhadap hawa nafsunya itu, jangan dia lepaskan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famalam takun fik hadhil arba'ah al khisal faramadu ala ra'sika. Barang siapa tidak memiliki 4 sikap ini, maka ada debu katanya ala ra'sika. Maka kehancuran atasmu. Kalau tidak memiliki 4 perkara. Sehingga kalau kita ingin sukses, aman, kebahagiaan, maka miliki 4 al-khisal tadi, 4 perkara tadi. Bagaimana? Mata dijaga tidak melihat kepada yang diharamkan oleh Allah, yang tidak halal jangan dilihat. Kemudian bagaimana lisannya untuk jujur, sehingga yang diucapkan itulah yang ada di dalam hatinya. Kemudian perhatikan hatinya juga, jangan sampai ada al-hasad, iri dengki dan juga benci kepada satu dari kaum muslimin, dan hawa nafsunya terjaga, jangan sampai terlepas kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isya belum? Balas? Kita hentikan dulu untuk dengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Jadi diulangi, ada 4 khisal ya, yang di penghujung perkataan beliau akan binasa tuh orang, tidak akan selamat kalau tidak memiliki 4 khisal ini, 4 sikap ini. Ada 4 penting urgen yang diperhatikan adalah kedua mata, kemudian lisan, hawa nafsu, dan juga hati. Di mana mata tidak untuk melihat hal yang diharamkan Allah, mata tidak melihat kepada yang tidak halal baginya. Kemudian lisannya mengucapkan dengan lisannya, tidak dengan yang menyelisihi hati, sehingga akan menjadi aman siapapun yang bermuamalah dengannya. Kenapa? Si fulan itu subhanallah terkenal, kalau ngomong A mesti A hatinya juga. Orang bisnis, orang berserikat itu butuh orang yang kayak gini. Merugi kalau kemudian nipu gitu. Ya manis, begitu dikasih modal pergi. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah ini bohong ini. Oh ternyata omongan manisnya itu bohong. Kenapa? Buktinya nggak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Itu berarti apa yang dia katakan tidak sama dengan apa yang di dalam hatinya. Di hatinya itu nipu pengennya, tapi yang keluar dari mulutnya diyakinkan atas kejujurannya, sehingga kepencut yang di hadapannya. Dan ini banyak kisahnya, nggak bisa disebutkan satu-satu. Orang datang ke kantor dari kepala sekolah, ahli agama, bicara agama. Katanya punya sound system nggak yang bagus? Enggak, katanya ada juga agak rusak gitu. Katanya ada ini yang sodako gitu. Oh senang mau dikasih. Tapi katanya harus ada transportasi dulu gitu. Berapa? Sekian dan sekian. Kayaknya manis gitu, orang mau sodako. Nah, begitu dikasihkan duitnya, orangnya pergi, ya bener aja begitu besok lusa nggak datang juga sudah. Dan ini banyak subhanallah.
Maka hati-hati terhadap lisan. Khususnya untuk diri kita. Jadi kita mengucapkan apa? Dengan lisan kita yang sesuai dengan hati kita. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang Allah tahu. Pastinya Allah tahu. Dengan khilaf. Berbedanya antara yang diucapkan dengan hati. Maka kita berusaha untuk jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Berikutnya wa alaikum bil kadibi fa innal kadiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ila annar. Alaikum atasmu ilzam untuk jujur, sidik. Karena kejujuran itu membawa kepada bir kebaikan dan kebaikan membawa jannah kepada jannah. Dan alaikum ikhdar jauhi oleh kamu kalian apa? Al-kadhiba, kedustaan. Fa inal kadhiba yahdi ilal fujur, akan membawa kepada fujur, kejahatan. Wal fujur yahdi ilan nar, akan mengarahkan membawa kepada api neraka. Maka kita memperhatikan lisan kita dan kemudian juga tentang hati kita. Jangan ada hasad, ada ghil ala ahadin minal muslimin, dan tentunya jangan kita lepas hawa nafsu kita kepada hal yang diharamkan sehingga menjadi celaka kita. Mudah-mudahan Allah miliki kepada diri kita ini 4 al-khisal tadi, atau sikap ya, atau sifat. Mudah-mudahan bisa diingat dan bisa dipraktekkan insyaallah taala. Sekali lagi, apa katanya yang pertama? Kedua matamu, berikutnya lisanmu, kemudian apanya lagi? Nah, hawa nafsu ya, dan kemudian terakhir hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa memiliki itu. Dan yang terakhir yang kita akan baca insyaallah taala, wa haka al-qadi al-Husain anil qaffal ustaduhu. Di sini ada kisah katanya menceritakan al-qadi al-Husain dari al-qaffal, tentang qaffal ustaduhu. Jadi dia menceritakan, menghikayatkan tentang gurunya, ustadznya namanya al-qaffal. Kana fi katsirin minal awqat yaqahu alaihil buka halatad darsi. Maka diceritakan bahwa gurunya al-qaffal, dia banyak pada waktu-waktu yang terjadi atasnya al-buka'u, yaitu tangisan. Halatad dars, pada waktu menyampaikan pelajaran. Jadi pada saat ngajar itu banyak nangisnya nih Ustadz. Subhanallah, ana memberikan sebuah testimoni juga, ikhwan fillah janallahu wa yakum. Di sebuah taklim KBM itu apa? Taklim. Dan itu di kelas. Di Libya. Pelajaran tafsir surat An-Naba. Amiyata Sa'alun. Syekhnya menceritakan dan menjelaskan kepada kita para mahasiswa itu sampai pada fadzukul adab. Ada di surat An-Naba. Liyadzukul adab. Agar merasakan adab. Dan itu nangis begitu. Menyampaikan apa? Dia menyampaikan materinya tentang tafsir dan menjiwai banget begitu. Ketika rasakan tentang azab, maka menangis ini ustadz kita ini dan kita mengikutinya. Artinya bahwa sebagaimana yang terjadi pada kajian kita pada saat ini, dan itu terjadi. Ada sebagian itu rokik, apa rokik itu? Hatinya itu lembut begitu. Sehingga dalam keadaan ngajarnya pun akan diselingi dengan tangis. Ada sebagian penceramah kita juga, asatidah kita, yang ceramah mungkin sambil menangis. Kenapa? Menghayati apa yang disampaikan. Ini kejadiannya adalah al-qaffal ustaduhu, yaitu Ustadz al-Qadi al-Husain ini, bahwa beliau ustadznya itu banyak ketika waktu-waktunya dia menyampaikan di dalam pelajarannya al-buka, dia dengan keadaan nangis dalam pelajarannya. Summa yarfa'u ra'sahu, kemudian diangkat kepalanya.
Nangis kemudian angkat kepalanya. Wa yaqul, dan dia katakan demikian. Dan ini adalah konten isinya, syahid. Kenapa kemudian dia nangis? Ma aghfalana amma yuradu bina. Yang belajar bahasa Arab ada sigoh yang ta'ajjub namanya. Sigoh ta'ajjub. Sebenarnya sedikit cerita ya. Kalau ada ma kemudian af'ala itu sigoh ta'ajjub. Ma af'ala, betapa, apa fiilnya begitu. Seperti ma ajmala as-sama. Kalau ma ajmala pakai fathah, ma ajmala itu betapa indahnya langit ini, begitu. Tadi kalau ma ajmalu pakai dhammah dia, maka apa yang indah di langit ini berbeda. Maka di sini ma aghfalana amma yuradu bina. Maka betapa kita ini lalai, gitu. Sangat lalainya, betapa sangat lalainya. Bukan apa yang kami lalaikan, enggak. Ma'agfalana, bukan ma'agfaluna. Apa yang kami lalai enggak, tapi ma'agfalana. Sampai nangis beliau itu. Apa yang menyebabkan agfalana, kita ini lalai. Ama yuradu bina, terhadap apa yang Allah kehendaki, yang menjadi kewajiban kita terhadap Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Betapa lalainya kita. Disuruh sholat kadang, kepada orang tua disuruh bakti kadang membantah orang tua. Kadang suara kita lebih daripada suara orang tua kita. Udah fakwid sana untuk kita sayap kita direndahkan di hadapan orang tua kita. Ada banyak yang harusnya kita bersabar, emosian kita ternyata begitu. Ma aghfalana, betapa kita ini lalai terhadap apa yang diinginkan dengan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas hadir di dalam ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin jamaah, kalau kemudian kita tahu ahdab kita, goal kita itu, maka itu yang kita usahakan. Prosesnya banyak prosesnya, tapi goal kita ini satu. Seperti antum di lapangan main bola, apa tujuannya? Memasukkan bola ke gawang lawan. Maka apapun usahanya, sepanjang tidak offset, tidak ada pelanggaran, maka itu tujuannya. Maka kita juga sama. Apapun yang kita kerjakan, ridha Allah. Apa yang kita lakukan, surganya kita ingin gapai dari perbuatan ini. Sehingga kalau didapatkan ada hawa nafsu akan menggiring kita, tidak di stop. Ini bukan. Wong mau Jakarta aja, ngetan-ngetan. Tujuannya Jakarta, condet, Pulau Gadung. Ya kalau dari Cali yang mesti ke kanan. Mana dikit beli ngulon. Begitu caranya. Kenapa tahu tujuannya ke sana gitu. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, maka ketika kita merasa banyak kelalaian-kelalaian, itulah yang bikin kita menangis. Rasa takut kita terhadap penyelewengan kita kepada Rabb tabaraka wa taala. Inilah salafun saleh tentang takutnya mereka dan muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi masali sebuah permisalan kepada kita, aina nahnu min akhlaqi salaf. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan taufik menyertai kita dan diberikan kemudahan untuk meniti jalan kebenaran sampai akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, ibadahilah Tuhanmu sampai datang kepada kamu al-yakin ay al-maut. Maka sepanjang hayat di kandung madang, maka istiqomah kita di dalam ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.